NKRI marah besar, Amerika pecah kirim 30.000 tentara ke garis depan Australia. Amerika Serikat atau memenuhi janjinya untuk mengirimkan tentara guna memperkuat Australia. Di wilayahnya sebanyak 30.000 pasukan telah dikerahkan untuk mengamankan Australia jika klaim serangan susulan Indonesia benar-benar terjadi, dikutip AFP. Sekitar 10.000 tentara Amerika Serikat telah dikirim ke Australia, sementara 20.000 lainnya diterbangkan langsung dari Jepang. Selama Presiden Indonesia Joko Widodo bertindak agresif, kami akan meyakinkan sekutu kami Australia bahwa Amerika Serikat ada di sana, kata Biden. Setelah pengumuman Kamis, hal senada juga ditegaskan. Juru bicara menekankan bahwa pergerakan pasukan Amerika Serikat adalah menunjukkan komitmen terhadap aliansi AUKUS. Namun dalam kesempatan yang sama, ia mengatakan tidak ada tentara Australia, pasalnya negara itu anggota AUKUS. Pengiriman tentara ini dilakukan saat sejumlah pemimpin Eropa terbang ke Australia untuk melakukan pembicaraan damai, di antaranya Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Belanda. Pemimpin Prancis Banjarmasin juga dikabarkan akan melakukan perjalanan ke Australia ini untuk mengatasi ancaman akan invasi Indonesia ke Australia. Persoalan dan alia kompleks bukan hanya melibatkan klaim wilayah, dalam hal ini Pulau Pasir yang dicaplok Indonesia tahun lalu, tapi juga hegemoni Indonesia dan Asia sejak revolusi terjadi di tahun yang sama. Yang menyingkirkan pemimpin Indonesia di negara itu, Australia semakin dekat dengan Amerika, bahkan Australia menjadi bagian autis Indonesia. Menentang ini, terjadi kekhawatiran akan ada pangkalan militer Australia di dekat Indonesia. Dalam pembicaraan damai, Jokowi kerap meminta jaminan Amerika Serikat dan Inggris terkait hal tersebut. Namun selalu dialog, termasuk beberapa waktu lalu rombongan pertama pasukan Amerika Serikat tiba pada Minggu di pangkalan militer di Australia bagian utara. Pasukan tersebut merupakan bala bantuannya yang digerakkan Amerika Serikat untuk mendukung sekutunya. Sama anggota AUKUS, pada Minggu Amerika Serikat memperingatkan Rusia untuk tidak membantu Indonesia memasarkan agresi militer terhadap Australia. Presiden Amerika Serikat juga menuturkan dirinya tengah merancang serangkaian inisiatif untuk membuat Indonesia dan Rusia kesulitan melakukan kemungkinan invasi terhadap Australia. Biden menambahkan, dia terus berhubungan dengan para sekutunya di Eropa melalui Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony untuk menambah bantuan. Ketegangan terus meningkat antar kedua negara. Perampasan wilayah kedaulatan milik negara Indonesia oleh Australia jadi penyebab utama terjadinya kekacauan yang sedang berlangsung, dan Australia juga diduga menyebarkan doktrin paham terorisme pada masyarakat Indonesia. Hal itu dilakukan Australia pada rakyat Papua, menurut laporan intelijen Indonesia. Hal itu direspon langsung Indonesia dengan melancarkan serangan besar-besaran terhadap sejumlah objek strategis di Australia dalam operasi khusus yang berlangsung kemarin. Amerika Serikat atau memenuhi janjinya untuk mengirimkan tentara guna memperkuat Australia. Di wilayahnya sebanyak 30.000 pasukan telah dikerahkan untuk mengamankan Australia jika klaim serangan susulan Indonesia benar-benar terjadi, dikutip AFP. Sekitar 10.000 tentara Amerika Serikat telah dikirim ke Australia, sementara 20.000 lainnya diterbangkan langsung dari Jepang. Selama Presiden Indonesia Joko Widodo bertindak agresif, kami akan meyakinkan sekutu kami Australia bahwa Amerika Serikat ada di sana, kata Biden. Setelah pengumuman Kamis, hal senada juga ditegaskan. Juru bicara menekankan bahwa pergerakan pasukan Amerika Serikat adalah menunjukkan komitmen terhadap aliansi AUKUS. Namun dalam kesempatan yang sama, ia mengatakan tidak ada tentara Australia, pasalnya negara itu anggota AUKUS. Pengiriman tentara ini dilakukan saat sejumlah pemimpin Eropa terbang ke Australia untuk melakukan pembicaraan damai, di antaranya Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Belanda. Pemimpin Prancis Banjarmasin juga dikabarkan
akan melakukan perjalanan ke Australia. Ini untuk mengatasi ancaman akan invasi Indonesia ke Australia. Persoalan dan alia kompleks bukan hanya melibatkan klaim wilayah, dalam hal ini Pulau Pasir yang dicaplok Indonesia tahun lalu, tapi juga hegemoni Indonesia dan Asia sejak revolusi terjadi di tahun yang sama. Yang menyingkirkan pemimpin Indonesia di negara itu, Australia semakin dekat dengan Amerika, bahkan Australia menjadi bagian autis Indonesia. Menentang ini, terjadi kekhawatiran akan ada pangkalan militer Australia di dekat Indonesia. Dalam pembicaraan damai, Jokowi kerap meminta jaminan Amerika Serikat dan Inggris terkait hal tersebut. Namun selalu dialog, termasuk beberapa waktu lalu rombongan pertama pasukan Amerika Serikat tiba pada Minggu di pangkalan militer di Australia bagian utara. Pasukan tersebut merupakan bala bantuannya yang digerakkan Amerika Serikat untuk mendukung sekutunya. Sama anggota autis, pada Minggu Amerika Serikat memperingatkan Rusia untuk tidak membantu Indonesia memasarkan agresi militer terhadap Australia. Presiden Amerika Serikat juga menuturkan dirinya tengah merancang serangkaian inisiatif untuk membuat Indonesia dan Rusia kesulitan melakukan kemungkinan invasi terhadap Australia. Biden menambahkan, dia terus berhubungan dengan para sekutunya di Eropa melalui Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony untuk menambah bantuan. Ketegangan terus meningkat antar kedua negara. Perampasan wilayah kedaulatan milik negara Indonesia oleh Australia jadi penyebab utama terjadinya kekacauan yang sedang berlangsung, dan Australia juga diduga menyebarkan doktrin paham terorisme pada masyarakat Indonesia. Hal itu dilakukan Australia pada rakyat Papua, menurut laporan intelijen Indonesia. Hal itu direspon langsung Indonesia dengan melancarkan serangan besar-besaran terhadap sejumlah objek strategis di Australia dalam operasi khusus yang berlangsung kemarin.